kembali di acara Virtus Talk bersama saya Maria Dede dalam episode spesial hari ini. Nah, hari ini kita spesial banget untuk membahas topik yang gak kalah penting dalam dunia IT, yaitu peran komunitas. Nah, kenapa sih peran komunitas itu penting? Dan bagaimana komunitas bisa membantu pertumbuhan industri IT di Indonesia? Berhubung kita lagi membahas mengenai komunitas, yuk kita lihat salah satu inisiatif dari Virtus Teknologi Indonesia, yaitu Virtus Technical Kopdar. Nah, buat yang belum tahu, untuk Virtus Technical Kopdar ini sudah berjalan lebih dari 9 kali. Gak hanya di Jakarta, tapi juga di Geox atau Geo Extension ya. Kalau ada yang gak tahu Geox itu apa sih gitu ya. Jadi gak cuma di Jakarta doang nih ya. Nah, setiap sesi ini kita akan bahas topik-topik menarik seperti teknologi cloud, AI, hingga tren IT yang terbaru. Nah, Kopdar ini juga bukan sekadar meet up, tapi lebih ke wadah komunitas yang mempertemukan patah-patah penting dari Virtus. Di sana mereka bisa sharing-sharing insight, dan malahan Kopdar punya logo khas sendiri, yaitu logo Teko, yang dibikin melalui kompetisi desain dan komunitas itu sendiri. Nah, jadi apa sih yang bikin komunitas ini berpengaruh, dan bagaimana ceritanya bisa jadi sebesar sekarang? Hari ini kita bakal ngobrol bareng bersama dua narasumber kita. Ada Mas Irfan Wibowo. Halo. Pagi Mas Irfan. Nah, Mas Irfan ini sebagai manajer pre-sales dan technical dari Virtus Teknologi Indonesia. Dan gak cuman Mas Irfan ini by the way juga sebagai PIC dari Kopdar. Benar ya Mas? PIC. PIC dari Kopdar. Dan juga gak cuman Mas Irfan, ada satu lagi narasumber kita. Kayaknya kalau sendiri doang gak afdol ya Mas ya. Guru saya. Jadi ada berdua nih. Hari ini kita juga kedatangan Mas Indra Kurniawan selaku General Manager Infrastructure Solution IVA Tama Teknologi dan sekaligus member of Kopdar. Halo. Hai Mas Indra. Nah, gimana nih kabarnya Mas Irfan dan Mas Indra? Seger banget kayaknya hari ini. Fresh. Tapi panas. Udah siap-siap untuk ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan siap. Kita pengen sharing. Kita pengen sharing. Oke teman-teman, sekarang kita pengen tahu kan ya, Kopdar atau Virtus Technical Kopdar nih community apa sih? Mas Irfan sebagai PIC katanya gitu ya. Kalau aku nyebutnya sebagai papa geng, salah ya? Bisa ceritain sedikit nggak sih? Ini gimana sih ceritanya awal mula Kopdar ini dibentuk? Oke. Kopdar awalnya gimana sih gitu ya? Benar. Jadi kalau kita itu ya, mungkin saya Mas Indra gitu ya, kalau lagi mengerjakan suatu project gitu ya, itu pasti ketemunya cuma kita lagi ya. Dia lagi. Bisa jadi dia lagi in the different company gitu ya Mas Indra ya gitu. Nah, jadi memang seperti itu in the case of reality gitu kan. Jadi di awalnya memang kita suka ngobrol-ngobrol bareng kalau lagi break ya, lagi project segala macam, kita itu ngobrol bareng. Dan yang kita obrolin nggak jauh-jauh dari masalah teknologi gitu ya. Itu informal, kita ngobrolin informal. Jadi kita ketemu ngobrol gitu kan. Nah, saya berpikiran gimana sih kalau kita khususnya Virtus itu sendiri ya, kalau kita bisa memfasilitasi sebuah komunitas gitu ya, untuk para teman-teman bisnis partner, sehingga kita itu ngobrolnya nggak cuma antar kita aja, tapi lebih luas, lebih expand gitu sih sebenarnya. Nah, jadi sekarang tercipta ya Virtus Kopdar sampai saat ini. Udah berapa kali? 9 kali. 10. Will be. Yes. Ya sabar, tahan. Oke, nah sebenarnya kan tadi udah dibilang awalnya kayak gitu tuh. Ada nggak sih Mas momen kayak aha gitu ya, atau kayak turning point nih kayak nih Kopdar nih akan menjadi komunitas technical IT yang serius. Nggak cuma serius tapi juga solid. Nah, ada nggak sih Mas momen itu? Aha momennya sih sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang pengen saya highlight pertama itu adalah gimana caranya ketika kita bertemu gitu ya. Di awal-awal itu kita pas ketemu ini siapa sih gitu ya, antar member ya. Karena kan kita invite mereka untuk join ke dalam suatu komunitas gitu ya. Mereka kan masih menganggap ya kita sama-sama dalam tanda kutip kompetitor gitu ya. Karena memang kita sendiri kalaupun di lapangan pun kadang di suatu project itu kan kadang kita berseberangan ya. Betul. Tapi aha momennya adalah ketika kita udah saling bertemu, kita udah saling bertukar pikiran terkait teknologi gitu ya. Nah, akhirnya masing-masing dari kita menyadari
oh ini tuh penting gitu ya. Kita bertukar informasi, bertukar pengetahuan, itu tuh penting gitu loh. Jadi aha momennya adalah tercipta ketika naturalisasi itu bertemu di situ gitu sih sebenarnya. Oke, jadi kayak di project ya ketemunya di project, tapi di luar itu banyak momen yang kayak wah nih kayak kita butuh saling sharing gitu ya, butuh saling kenal satu dengan yang ujung-ujungnya pasti ketemu lagi gitu ya, dia lagi tadi ya. Oke, nah apa sih Mas, ini kan komunitas mungkin banyak gitu ya, apa sih kayak komunitas Kopdar ini tantangannya waktu pasti kan kalau udah belakang-belakangan mungkin udah kebentuk, udah bisa dari mulut ke mulut gitu ya, saling sharing, ketemu nih, lu ikut aja gitu kan. Tapi awal-awal nih gitu ya, itu tantangan terbesarnya tuh apa sih Mas pas lagi bikin Kopdar? Oke, mungkin ini ada dua sudut pandang ya, dari saya sebagai fasilitator dan mungkin nanti dari Mas Indra sebagai member gitu ya, bisa coba bantu menjelaskan. Jadi sebenarnya challenge pertama adalah yang paling kelihatan banget itu adalah menentukan waktu. Kita itu bener-bener sibuk. Setuju lagi tuh yang bagian itu. Setuju banget. Ketika kita udah define waktu dari teman-teman, wah Mas nggak bisa nih, harus ada project ini yang lagi running segala macam dan lain-lain gitu. Itu memang kita nature-nya sebagai technical seperti itu ya, karena kita memang tim support, tim teknis segala macam gitu ya. Tapi at the end ketika kita udah punya klik, udah punya komitmen, kita pasti akan datang. Nah itu sebenarnya challenge pertama gitu buat saya gitu ya. Challenge keduanya adalah sebenarnya menentukan tema. Kita pengen lagi temanya apa yang pengen dari teman-teman Kopdar, apa yang pengen dari kita sebagai penyelenggara itu fasilitasi gitu ya. Nah itu pun sudah terjawab dengan beberapa kali Kopdar, kita punya feedback, kita punya masukan, kita punya discussion gitu ya. Jadi memang temanya itu nantinya akan ngalir dan sesuai memang dengan topik dan tema yang lagi in saat ini gitu sih. Betul, mana kalau IT cepet banget ya cepet topiknya banget. Betul. Mati satu tunggu 1000 ya. Betul. Ada lagi, selalu ada yang baru ya. Benar. Oke, waktu setuju sih Mas, karena mungkin kalau misalnya di teman-teman teknikal kan kadang-kadang kayak, aduh ada yang spesialis jam malam, jam malam masih di data center gitu ya, gitu. Ini masih ngoprek nih, mungkin kalau teman-teman teknikal tuh istilahnya, wah ini masih ngoprek nih gitu ya, masih ke tempat customer, itu waktu emang paling susah nentuin. Mas Indra 24 jam. 24 jam. Jangan sampai. Saya spesialis di jam ke-25. Jangan sampai. Bener ya. Jadi memang susah, waktunya Mas Indra dan teman-teman susah gitu ya. Ketika kita pengen invite suatu event itu memang itu tricky-nya, challenge-nya di sini. Gitu sih. Bener banget. Ada pasukan nggak Mas Indra kalau dari teman-teman gitu, dari teman-teman partner? Tadi gitu? Waktu sama topik, ada lagi nggak Mas Indra? Atau setuju nih sama dua ini? Kalau dari sisi partner sendiri ya kita benar-benar masalah waktu, benar Mas Irfan. Ya, jadi ya kadang kita lagi di project gitu ya, tapi kita ada deadline harus dikejar. Cuma kita nggak mungkin mengorbankan juga salah satu ini untuk supaya tidak jadi nih kita ke kan Kopdar kan, sedangkan Kopdar sendiri itu banyak partner juga yang join dan kita juga pengen berpartisipasi. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus ikut lah. Ya kita izin atau nanti kalau dari saya pribadi, saya dan tim saya cari replacement untuk tim saya itu. Jadi kayak ada tim yang menggantikan dulu sementara supaya kita tetap join Kopdar ini karena penting komunitas. Berarti memang kalau ada waktu harus diluangin juga berarti ya? Betul. Mantap nih. Nah, itu kan tadi udah waktu sama tadi tema. Aduh, apalagi kalau teknikal nih, kalau lagi temanya hot gitu ya, nih kayak pertanyaan gak berhenti-berhenti kalau lagi sesi. Betul sekali. Kalau lagi sesi pas di acara tuh terus ya, kayaknya kayak time out gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya lagi kayak gitu tuh paling gede kan dua tuh tantangannya. Cara ngatasinnya gimana sih Mas? Entah itu dari tadi kan kalau dari member udah tahu nih ya, memang mau diluangin nih waktunya. Nah, kalau misalnya dari komite atau dari PIC Kopdar sendiri gimana tuh Mas Irfan? Oke, kita kan punya data ya, maksudnya kita pengen tahu sih kalau dari teman-teman itu kalau pengen ngadain waktu itu betternya di apakah awal minggu, tengah minggu, ataupun akhir minggu, dan itu mungkin waktunya pagi, siang, sore, malam gitu ya. Kita pun juga minta masukan dari mereka gitu ya. Di awal-awal memang banyak sekali yang, Mas, sorry gue nggak bisa gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Tapi at the end yang saya senang dari teman-teman semua, ini thank you banget buat teman-teman Kopdar gitu ya. Mereka komit dengan jadwal itu gitu ya. Mereka komit sampai ada cerita gitu ya.
kita ngadain di suatu hari gitu ya, ada teman-teman yang cuti, yang lagi cuti, dan memang dia cerita, Mas gue tuh hari ini lagi cuti, loh terus kenapa datang gitu ya? Ya karena memang gue udah komit, gue pengen datang acara ini. Nah itu kan kita jadi wow gitu, itu juga aha momen buat saya gitu kan. Artinya memang ini special thanks dari saya, dari Virtus gitu ya. Teman-teman udah pengen join, sudah pengen komitmen gitu ya, sampai meluangkan waktunya bener-bener untuk kita bisa sama-sama sharing gitu loh. Sebenarnya tadi walaupun udah di-mention, udah di-spill dikit, kalau kata anak zaman sekarang di-spill dikit gitu ya. Nah, sebenarnya motivasinya tuh apa sih, Mas? Motivasi untuk kita bangun komunitas ini gitu. Betul. Ya. Sebenarnya gini ya, banyak ini saya jawabnya serius mulu dari tadi ya. Karena memang saya suka serius gitu. Nggak bercanda. Jadi gini, banyak memang ilmu di luar sana, teknologi di luar sana yang memang nggak bener-bener terserap secara rata di profesional IT yang ada di Indonesia gitu ya. Contoh kemarin yang tadi barusan Dede bilang, misalnya terkait undang-undang PDP. Mungkin dari kita Virtus, dari partner itu pun juga nggak bener-bener tahu gimana cara nanti pengimplementasian undang-undang PDP ketika diterapkan di customer masing-masing. Betul. Gitu. Masih banyak pertanyaan lah ya kira-kira. Betul. Itu yang pengen kita bawa ke sini gitu loh. Itu yang pengen kita bawa ke dalam area komunitas ini. Kita bener-bener punya pemahaman yang sama terkait sama apakah itu teknologi, apakah itu regulasi gitu ya. Ketika kita comes up ke market, kita udah ngomonginnya sama gitu ya. Balik lagi, ini bukan terkait sama jualan gitu ya. Betul. Tapi terkait gimana caranya kita punya resources di Indonesia itu punya pemahaman yang sama tentang teknologi dan grow up bareng di area teknologi itu gitu sih. Oke, di highlight dikit, bukan soal jualan ya tadi? No, bukan soal jualan. Gitu. Jadi sekalipun mereka mungkin punya pandangan yang berbeda, it's okay. It's okay. Oh, justru itu membuat makin seru atau gimana nih? Justru itu membuat kompetisinya makin seru menurut saya. Karena apa? Karena gini, ketika kita tahu solusi, ya kita tahu teknologi di masing-masing apa sih yang sekarang lagi hype, mereka semakin comes up dengan apa yang bisa mereka cari. Teknologi terbaik apa yang bisa mereka cari, solusi terbaik apa yang mereka cari gitu ya. Nah kita sama-sama sharing, oh kira-kira kalau kita pengen doing solution A, kira-kira teknologinya apa, dan di situ kita bisa jahit, kita bisa doing itu di situ. Kita kan juga terus grow. Jadi nggak harus satu pemikiran atau satu sudut pandang, point of view, POV kalau katanya, nggak harus satu ya, tapi malah justru beda, it's okay. Malah kalau pro kontra kayaknya seru ya Mas. Pro kontra itu yang bikin ketika kita habis kopdar, itu grup WhatsApp itu sampai tengah malam rame. Betul. Jadi bukan masalah di acaranya, after eventnya. After eventnya, obrolannya masih lanjut terus ya. Kayak masalah virtualisasi kemarin. Berlanjut itu. Kan itu masalah semuanya, masalah semua orang. Itu speechless, kita ngomong semua gitu. Benar-benar. Mungkin di-spill dikit kali Mas, waktu itu ada acara, jadi waktu itu kayak mungkin bahas satu topik tertentu. Betul. Apa? Ya kayak gimana tuh? Jadi waktu di pertengahan tahun kemarin gitu ya, kita buat acara yang memang ini benar-benar seru gitu. Jadi biasanya kita bikin acara itu di dalam kota ya Mas Indra. Betul. Kita bikin acara di dalam kota yang memang ambience-nya seperti itu aja gitu ya. Nah itu waktu itu kita punya ide gimana caranya kita kopdar ngobrolin teknologi tapi sambil trekking. Wah, asik tuh. Jadi memang asik. Tadi ekspektasi saya Mas Indra ketika kita turun trekking itu anak-anak udah capek. Sehingga pro kontra itu berjalan dengan cepat gitu ya. Tak selesai. Rupanya nggak ada capeknya gitu anak-anak. Tetap dihajar terus. Dan salah satu narasumbernya yang saya pengen waktu itu saya minta untuk sharing adalah Mas Indra gitu terkait virtualisasi. Jadi bukan cuma narasumber di sini, tapi ternyata narasumber pas lagi itu apa sih FGD diskusi? Panelis. Oh, panel discussion. Panel discussion gitu. Betul. Jadi memang ini FYI di awal-awal gitu ya, di awal-awal memang kita invite dari expert speaker dari luar gitu. Betul. Ya memang sudah punya jam terbang kita dibahas apa tadi tagline-nya Mas
ngobrol IT bareng expertnya. Okay. Semakin kesini kan banyak sebenarnya member-member kita ini yang punya expertise masing-masing di areanya gitu ya. Betul. Di bidangnya masing-masing. Nah kemarin di Last Kopdar ya. Apalagi IT luas ya Mas. Luas. Gak cuman satu tertentu gitu ya. Ada yang lihat dari sisi infra, sisi network, sisi security mungkin gitu ya. Apalagi ngomongin enterprise, banyak lagi tuh dunianya. Makanya kita invite Mas Indra dan teman-teman Kopdar yang lainnya untuk bisa sharing terkait virtualisasi gitu. Mas Indra fluent sekali ngomongin virtualisasi gitu ya. Jadi banyak pertanyaan waktu itu. Banyak pertanyaan ya. Dan lihatnya dari sudut pandang yang beda, jadi malah justru after eventnya malah jadi insight-nya banyak Betul. Oke. Nah tadi kan udah bahas soal undang-undang PDP. Ternyata tadi bahas lagi soal yang ternyata selain undang-undang PDP ada lagi tadi hot topik. Nanti kita bahas lah ya. Nah, bicara soal undang-undang PDP yang lagi hot-hotnya dibicarakan 1 tahun belakangan gitu ya, dan kayaknya akan semakin hot. Menurut Mas Irfan sama Mas Indra nih, di luar regulasi tersebut, topik apa lagi sih yang menurut kayak komunitas, terutama mungkin di Kopdar kali ya, karena pasti kita ngomonginnya kakak Kopdar, itu penting untuk didiskusiin atau dibahas, karena kan topik kan banyak banget gitu ya. Kira-kira apa nih yang apalagi yang menurut komunitas itu penting buat dibahas? Apa Mas Indra? Ya sekarang zamannya AI. Iya. Betul. Makhluk apa itu? Makhluk apa itu? Kayak semuanya ngomong AI. Semua ngomongnya gitu ya. AI ini. Nah kalau misalnya boleh dijelasin sedikit Mas Irfan atau Mas Indra? Ya itu balik lagi ya Mas, banyak dari teman-teman yang menganggap AI itu makhluk apa gitu ya. Artificial Intelligence, mungkin kalau saya spill dikit ya gitu ya, GPT, whatever GPT yang ada sekarang gitu ya. Mereka ya tahu itu, ketika mereka say something di sistem ya mereka akan ditransform, pre-train model, mereka akan generatif secara dari sisi respon answer-nya gitu ya. Tapi yang sebenarnya saya pengen ngejahit kalau dari Mas Indra tadi masukkan AI, gimana caranya teman-teman partner yang memang di sisi areanya masing-masing ada security, infrastructure, aplikasi, networking segala macam, itu sebenarnya itu ada kontribusinya terhadap artificial intelligence itu gitu ya. Nggak cuman orang-orang yang mungkin dari sisi software developer segala macam, tidak gitu loh sebenarnya. Nah itu nanti next Kopdar will be. Benar? Kita bahas AI. Benar ya, ditagih loh. Benar. Tapi takutnya habis dari sini mau ngikut gitu ya, mau ikut acaranya tiba-tiba pembahasannya bukan AI. AI ya, benar ya? AI spesifik ke enterprise atau gimana nih Mas? Nantikan saja. Nantikan saja. Itu Tunggu saya tanggal cuma mainnya. spill AI. Nggak boleh terlalu jauh ya, nanti nggak seru lagi ya. Betul. Spoiler jatuh ya. Kalau ngomong orang kadang-kadang tahunya cuma GPT gitu ya. Betul. Gitu ya, padahal sebenarnya luas tadi benar, ini makanan apa ya betul, gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu. Nah, sejauh ini nih, kalau misal tadi kan udah kita ngobrol beberapa terkait sama member atau terutama dari sisi pandang Mas Indra gitu ya. Nah, respon partner itu terhadap topik-topik yang lagi hot-hotnya, contohnya AI gitu, apakah kalau dari mereka tuh antusiaskah gitu, atau kayak ini mah biasa aja nih sama dengan obrolan-obrolan yang lain gitu, atau kalau dari mereka responnya seperti apa? Kalau dari sisi partner ya, sebenarnya kembali ke partnernya masing-masing. Apakah partnernya itu mau develop di sisi itu atau enggak, mau mendevelop diri atau enggak. Karena kembali lagi, saya sangat setuju, sangat antusias dengan Teko ini karena kita bahas banyak hal. Ya kita nggak bahas soal masing-masing, ya balik lagi tadi yang Mas Irfan bilang. Kita dari berbagai partner yang ada pegang hardware, pegang software gitu ya. Orang hardware disuruh pegang software juga belum tentu mau, dan sebaliknya, ya kan? Benar. Nah balik lagi kalau misalnya dari saya pribadi dan tim ya terutama, saya ingin mengajak bahwa ini generasi muda juga sekarang kita harus belajar banyak. Kita nggak bisa hanya fokus di satu hal, belajar satu hal, tapi kemudian kita nggak paham dengan sisi yang lain. Nah di sini dari sisi partner ya kita harus antusias dengan ini. Karena ini adalah suatu pemahaman, ini adalah suatu teknologi yang hype dan kita harus belajar untuk kedepannya. Apalagi kayak misalnya yang dulu lah kita ngomong soal IT zaman dulu di mana sangat barrier sekali, di mana kalau misalnya saya bahas hardware udah software nih, udah ngantuk nggak mau lagi lanjutin gitu ya, nggak mau dengerin lagi. Tapi ternyata di Teko
pada bahas semua. Ternyata seru jadinya. Artinya mereka semua mulai ngeh bahwa oke, ini memang harus dipelajari dan ini memang harus dipahami. Karena pada saat kita customer, ujungnya kita bukan jual 1-2 hal lagi, kita bahasnya solusi. Kita jahit lah barang yang kita jual. Misalnya kita vendor hardware, ya udah dari hardware mau taruh apa nih? Oke, kita certified loh dengan software ini gitu. Akhirnya pada saat kita ke customer, kita pun diakui bahwa oh, oke, kamu bisa nih gitu, dan customer pun happy. Ujungnya kembali lagi kita semua di partner IT, kita jualan adalah happiness terhadap customer kan. Kalau customer tidak satisfied, ya buat apa kita jual ke customernya, gitu. Betul. Ujungnya solusi, gitu sih Mbak Dede. Jadi itu sekaligus menekankan juga bahwa sebenarnya ya kayak sekarang kita nggak boleh, tadi kalau dibilang bahasanya Mas Indra tuh barrier gitu ya. Dulu tuh kayaknya mungkin zaman dulu oh ya udah gue software aja gitu ya. Betul. Ini infra aja gitu ya. Atau misalnya nih security aja gitu. Nah kalau sekarang justru malah kayak harus sedikit membuka boleh pikiran. Banyak lebih baik gitu betul. untuk ngelihat dari sisi yang lain gitu. Dan di Kopdar sendiri itu backgroundnya beda-beda kan ya? Beda semua. Oke. Dari aplikasi ada ya? Ada. Dari infrastructure hardware yang tadi Mas Indra sebutkan, network security, nyampur semua di situ. Tapi gimana cara kita bikin tema itu menarik dan mereka pengen tahu lebih dalam, ya itu yang memang jadi challenge juga yang tadi saya bilang. Bahkan satu topik dilihat dari background yang beda malah jadi fruitful gak sih? Jadi point of view-nya mereka itu nambah. Iya. Betul. Oh, kemarin saya ketemu sama orang aplikasi, rupanya yang diomongin yang ini gitu loh. Benar. Saya baru tahu di event ini ternyata memang membahas apa yang kebutuhan saya kemarin, misalnya seperti itu. Nah, itu kan jadi outcome tersendiri buat kita gitu loh. Nah, selain tadi kan topik, ada keterlibatannya juga gitu ya. Nah, ada nggak sih kegiatan-kegiatan lain yang menurut Mas Indra nih, tadi kan udah dari Mas Irfan, dari member nih, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang menurut Mas Indra tuh, apalagi kan community cukup banyak. Aku rasa juga mungkin nggak cuman Kopdar bukan community pertama mungkin yang Mas Indra ikutin atau pernah datengin gitu ya. Ada nggak sih yang menurut Mas Indra itu kegiatan yang bisa tetap menjaga semangat si membernya Kopdar ini? Ada nggak sih Mas Indra? Oke. Kalau dari eventnya sendiri ya, kayak contohnya di Kopdar yang terakhir kita brewing coffee sama-sama gitu, itu sangat menarik sekali. Itu benar-benar ide yang menurut saya ya terutama ya kita lihat deh event-event itu rata-rata apa? Kita cuma duduk nongkrong dengerin orang present gitu kan ya. That's all gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah mungkin kan sambil diselingi dengan yang kemarin brewing coffee, atau mungkin besok kita bisa masak bersama kali ya. Ada cooking class gitu kan ya. Nah. Catat. Tadi ada pulau, ada masak bersama. Kayak dulu waktu kita COVID kan Dalgona Coffee itu waktu itu kan. Wah, itu semuanya hype kan everyone gitu kan. Nah, mungkin kita bisa cari sesuatu yang hype sekarang, kita gabung di situ, kita selingi dengan ini selain kita bahas IT. Karena mungkin gini ya, dari sisi komunitas ini rata-rata ya kita udah capek lah melihat benda-benda mati ya. Kita ngomongnya mesin semua gitu ya, kita ngomong laptop depan layar gitu. Makanya kenapa diminta ke pantai, even ke gunung gitu. Ke trekking udah ke gunung kan, nah pantai belum Mas. Yes. Jadi mungkin bisa jadi ide nih berikutnya ya kalau pantai ya. Ya paling gitu sih kalau dari kita komunitas IT ya, karena memang kejenuhan dengan yang kita hadapi setiap hari, ya kita butuh sesuatu yang fresh gitu. Nah, ya tadi dibilang kan ada kelas manual brew, masa sih Kopdar nggak ngopi gitu ya? Betul. Kopdar kan masa nggak ngopi gitu terakhir ya? kita kan bikin manual brew, kalau teman-teman yang nggak datang itu, Duh yang nggak datang sedih. kita benar-benar bikin kopi loh. Literally Belajar bikin kopi ya? Belajar bikin kopi. Ada yang ngajarin berarti? Ada yang ngajarin, luar biasa memang. Aduh. Penasaran nggak? Kita mungkin mau lihat. Nah, mungkin nih sambil lihat-lihat nih ya, nih mungkin flashback gitu ya, kilas balik nih Kopdar dari masa ke masa dari masa ke masa. Ini Kopdar pertama. Kopdar pertama. Jadi masih pakai masker. benar juga. Masih mencoba mencari bentuk kali ya, Mas betul, ya ibaratnya betul, nih. Kalau kayak gini teman-teman teknikal seperti apa nih gitu ya. Oke. Ini udah ada expert speaker berarti ya, Mas? Sudah ada expert speaker. Oke. Nah, ini udah ini kaos sudah kembaran nih kayaknya nih. Ini waktu kita bootcamp di akhir 2023 Desember. Oke, bootcamp. Oh, jadi berarti selain tadi ada coping, manual brew, terus ada tracking. Betul. Ini bootcamp. Bootcamp. Kita nginep.
Dia di puncak waktu itu. Iya, di puncak. Ini udah kembaran nih ya kalau Ini saya. udah kembaran Nah, tuh kaosnya. ada yang pakai batik tuh berarti ada export speakernya ya. Nah, ini expert speaker kita datang. 2 hari 1 malam? 2 hari 1 malam waktu itu. Oke. Oh, kita seru-seruan di sini waktu itu. Malamnya memang kita bikin acara santai gitu untuk mingle sama-sama teman-teman partner. Networkingnya dapat, kita sambil barbekyuan di sini. Mungkin nanti bisa kita show gitu fotonya ada kalau ada di situ ya. Oke, sambil barbekyuan seru banget nih ya. Jadi nggak cuman apa di sini diskusi juga ada Diskusi atau ada. presentasi doang? Diskusi ada. presentasi, focus group discussion FGD, gitu. oke. Sampai ada istilah pro kontra gitu ya. Ada di sini teman-teman. Saling mempertahankan. Saling mempertahankan argumennya masing-masing. Emang luar biasa teman-teman kita ini gitu. Oke, Bu. Next. Waduh, nih Ini waktu Pas kapan kita Buka puasa. kopdar, betul, sambil buka puasa waktu itu Oh, ya. ini ada- ini bulan ya, gambar-gambar. bulan Ramadan waktu itu. buka puasa nih ya. Betul, Buka kita puasa bikin bareng. acaranya ya memang sore. Jadi setelah itu kita sambil buka puasa bareng. Bukber lah ya. Bukber. Tetap dengan ada expert speakernya ya. Ada. Oh, kapan lagi kalau yang lain biasanya cuma denger presentasi doang, nih udah ada diskusi, ada expert speaker gitu ya. Jadi speaker. kalau expert kan udah pasti ibaratnya mungkin di luar circle-nya sebagai partner, di luar circle-nya sebagai mungkin virtual sendiri. Jadi bisa melihat dari sudut pandang yang netral atau sudut pandang yang lain, dan pasti knowledge-nya juga pasti kalau udah jadi expert udah biasa bawa Betul. materi kemana-mana pasti oke banget ya. Oke. Nah, oh ini yang tracking nih. Mana Mas Indra? Mana Mas Indra? Kita cari Mas Indra. Di tengah tuh. Mana Mas? Di tengah. Oh di tengah. Nah, itu. Oh iya nih. Oh iya. Ini kita kayak lagi mencari Iya, wajah iya, ya. iya. Ini seru banget. Ini seru banget gitu loh. Jadi memang lepas dari keseharian banget ya Mas ya. Betul. Kita berangkat Fresh, ya? pagi, subuh kita berangkat, sampai sana kita benar-benar jalan-jalan, trekking di alam gitu ya. Iya, betul. Tapi ketika kita kembali ke restonya, waktu itu kita ngobrol lagi teknologi Ngobrol lagi gitu lagi. ya. Nggak Berarti- bisa jauh. Energinya dari- masih banyak mereka. Berarti ini trekking, jalan lumayan nih di mana? Betul. Sentul ya? Di Sentul. Sentul terus udah gitu main air Main terjun. air, ya. Biasanya kalau Sentul Main ada air air. terjun ya. Betul. Tapi abis itu ada di akhirnya ada obrolan tadi, panel discussion Obrolan ya? panel discussion, dan itu masih panas semuanya gitu loh. Uh. Luar biasa energinya. Ini nggak bisa tenang habis. apa ya, energinya dibakar terus ya. Energinya dibakar. Kayak Mas Indra di Iya. mana? Masih tahu. Di ujung. Kayaknya kita mencari wajah Mas Indra di mana. Oke. Ini teman-teman yang ada fotonya di sini boleh komen ya. Mas Indra lagi. Lanjut. Lanjut. Oh, ini yang terakhir kemarin. Ini Kita bikin yang kelas manual brew. Kelas manual brew ya. Betul. Jadi pulang dari sini teman-teman Kopdar udah bisa memilih kopi yang disuka dan tahu cara membuatnya. Yes, betul. Mohon maaf kalau asam lambung semua naik ya. Memang kopi semua isinya kemarin. yang nggak ikut ya gimana ya? Ya, mohon maaf juga. Mohon maaf gitu. juga ya. Berarti nextnya teman-teman bisa ikut karena activity-nya itu cukup banyak, nggak cuma dengerin mungkin kayak dengerin presentasi atau apa segala macam, tapi tadi ada panel discussion yang mungkin ada pro kontra gitu ya, mereka saling berdiskusi dengan tentang hot topik gitu ya. Dan udah pastinya juga ada activities yang cukup banyak nyebutnya gitu ya, dan kayaknya pasti akan diolah terus, akan ditanyakan juga ke membernya kira-kira pengen apa gitu ya. Betul. Takutnya acara 17-an bersama bisa jadi. Bisa jadi. Lomba. Nah kalau gitu ini kan tadi udah pasti. Nah kedepannya ada activity apa? Activity-nya yang pasti menarik. Mas Indra pun nggak tahu. Oh masa belum tahu. Belum tahu, Ditunggu belum tahu. tanggal Iya. mainnya gitu ya. Udah Activity yang banyak menarik. misteriusnya nih Mas Irfan. Pokoknya kita buat yang nggak ikut tuh menyesal. Yang nggak ikut misal jadi siapkan jempolnya dari sekarang untuk registrasi. Oh belum ya, tahan. Memang biasanya kalau saya takutnya yang ketika kita buka registration buat teman-teman itu biasanya kalau nggak kita stop gitu ya mereka pengen ikut semua Iya. gitu. Takutnya. Benar. Gitu. Semakin besar ya, semakin besar. banyak. Semakin besar. Oke, nah mungkin Mas Irfan dan juga Mas Indra sekarang ke bagian yang menarik nih. Tadi kan kita udah lihat foto-fotonya gitu ya, cukup banyak activitiesnya gitu ya, beraneka ragam. Nah tadi kan udah tahu nih apa sih yang mungkin apa membedakan dari komunitas-komunitas yang lain. Tadi udah di spill dikit-dikit lah sama Mas Indra gitu ya. Nah kalau misal tadi saya sempat lihat logo Teko, nih kayaknya di depan sini juga ada gitu ya. Jadi udah ada logonya Virtus
Technical Kopdar, tapi ada juga TEKO. Kalau dibaca ini teman Kopdar gitu ya. Sebenarnya apa sih nih logo TEKO ini? Ini tuh dari teman-teman internal kita yang pengen menyebut kita member itu sebagai apa gitu ya. Misalnya kan banyak ya netizen apa segala macam menyebut diri mereka masing-masing. Nah kita waktu itu kalau kita antar member itu kita menyebut diri kita tuh apa gitu loh. Oh jadi berarti untuk menyebut ke membernya Kopdar ya? Oke. Kita bingung apa kira-kira enak ya. Terus saya bilang ya udah namanya kita pengen julukan buat kita masing-masing ya kita lempar aja kompetisi ke mereka sendiri. Oh, Kira-kira balik lagi mereka tadi pengen dibikin apa? terlibat ya? Betul. Dan di situ kan mereka ide, saran segala macam sehingga muncullah TEKO ini. Dan TEKO ini dari teman-teman juga yang kasih masukan. Berarti ini waktu itu dikompetisiin Dikompetisikan. di teman-teman Kopdar sendiri. Betul. Yang akhirnya waktu itu namanya pasti belum jadi TEKO kan ya. Dikasih kompetisi. Betul. Apa namanya yang memberikan opsi cukup banyak? Banyak banget. Ada hampir 20 opsi. Hampir 20 opsi. Itu Hampir 20 mau mungkin apa vote ya caranya waktu itu? Atau waktu itu ada vote, ada dari kita dengan pertimbangan dan berarti segala macam. dua sisi Mix. lah ya. Betul. Dan akhirnya pemenangnya adalah Ya, TEKO, TEKO. teman Kopdar. Jadi nggak cuma Virtus Technical Kopdar tapi juga TEKO alias teman Kopdar. Makanya kalau di postingan-postingannya kayak tulisannya TEKO itu tuh teman Kopdar ya. Jangan ditambah lagi gitu ya. Oke, jadi itu ceritanya nih kenapa sih bisa ada si teman Kopdar ini gitu ya. Betul. Oke, nah buat Mas Irfan lagi gitu ya. Ada mitos yang bilang kalau komunitas teknologi itu biasanya tertutup nih gitu ya. Tertutup mungkin apa jangan-jangan nih expert-expertnya doang atau nih kayaknya udah senior-senior doang gini ya. Nah, sebenarnya kayak gitu nggak sih atau gimana dibuat yang Kopdar? Tertutup itu kah atau ternyata terbuka? Itu mitos atau delusi itu. Mitos atau fakta enggak ya? Karena kita sangat-sangat fun gitu. Iya, kita malah sangat terbuka di Kita situ. sangat terbuka. Teman-teman semua itu terbuka. Nah gini, memang yang baru awal-awal join punya mungkin paradigma seperti itu. It's okay gitu ya. Tapi ketika memang mereka join, kita pengen menunjukkan siapa kitanya gitu ya. Memang paradigma orang kebanyakan orang teknikal itu datang install teknis pulang gitu. Tapi nggak seperti itu padahal gitu ya. Kita masih bisa mingle baik sama partner, sama customer gitu ya. Kita bisa ngobrol santai dan segala macamnya. Itu kita coba realisasikan di sini gitu loh. Jadi memang selain teknis mereka dapat insight baru terkait soft skill juga sih sebenarnya deh. Oh, jadi nggak usah worry, wah yang ini kalau datang nih kayaknya seniornya semua nih enggak ya? Enggak. Justru yang baru-baru banyak ya? Banyak banget. Ngeblend kah? Ngeblend semua. Kalau yang memang ada yang masih malu-malu itu biasanya langsung kita tarik aja sini ngobrol bareng. Dipanggil. Kita kayak gitu. Jadi memang kita nggak kepengen orang itu merasa individualis di situ gitu. Sebisa mungkin kita memang jaga komunitas itu biar rasa kekeluargaannya itu ada gitu di situ. Oke, terakhir nih Mas, ini untuk Mas Irfan. Untuk teman-teman yang baru mulai aktif di komunitas teknologi, punya saran apa nih Mas Irfan? Terus belajar, pasti ya. Pasti, harus. Nggak bosen lah. Artinya gini, komunitas itu banyak. Komunitas teknologi apalagi banyak banget. Kalian sesuai saran Mas Indra tadi ya, kalian harus punya ilmu yang wide, secara variasi itu lebih banyak gitu ya. Nanti kalian tinggal memilih kira-kira yang menjadi passion kalian di mana gitu ya. Tapi terus belajar dan jangan bosan karena memang teknologi every time is change gitu. Kita nggak bisa arus teknologi itu kuat banget. Jadi menurut saya join aja gitu ya. Join, nggak usah malu kalau kalian newbie. Kita pun sama-sama belajar gitu ya. Karena teknologi sama-sama baru gitu. Benar. Kita belajar baru, sama-sama belajar. Ya itu disitulah proses terjadinya pertukaran informasi di situ yang membuat knowledge kita makin growth. Jadi jangan ragu, jangan Jangan malu. malu. Jadi intinya join aja dulu ya. Betul. Oke. Benar banget nih Mas, jadi bukan cuman soal senior, junior, aduh nggak ada ya, kayak gitu di Kopdar nggak ada ya semuanya gitu ya, bareng aja semua.
Nah tapi mungkin lebih dari sudut pandang yang unik gitu ya. Betul. Jadi tambah penasaran. Nah, Mas Indra dan Mas Irfan, ini pertanyaan yang pasti paling common gitu ya. Apa sih harapannya buat Kopdar ke depan? Mas Indra dulu. Mereka langsung tatap-tatapan loh gitu. Karena harapan saya banyak. Langsung tatap-tatapan gitu, langsung otak batin. Harapannya apa nih? Mau Mas. Siap. Dari member dulu berarti ya? Dari member dulu, Nah, gitu. gimana nih Mas Indra? Kalau sebagai member yang pasti kita ingin acaranya unik. Ya, jadi kita balik lagi tadi ada pembahasan soal komunitas yang hanya hangat-hangat gitu ya. Iya. Ya. Nah, sekarang kita harus anget terus, Anget dibakar terus. Ya. Bakar terus, oke. Nah, jadi itu yang pertama, harapannya acaranya unik. Kemudian yang kedua, pembahasannya bervariasi. Jadi pembahasannya jangan spesifik hanya kita ke software terus ataupun ke hardware terus gitu ya. Kita belajar masing-masing semuanya satu persatu. Jadi biarkanlah komunitas yang akan memilih nanti mereka mau belajar yang mana. Tapi paling tidak kita kupas banyak hal. Nah, mungkin itu yang terakhir adalah pada saat kita panelist discussion, menurut saya kemarin udah cukup bagus sekali di mana kita tidak ada sesuatu yang sangat fanatik yang akhirnya membuat ricuh ya. Jadinya pembahasan itu jadi kayak kok nggak seru ya gitu ya. Jadinya kayak namanya mementingkan pendapat dia sendiri. Nah, jadi itu dipertahankan izin Mas Irfan ya. Mungkin untuk kedepannya yang kemarin itu sudah sangat pas. Jadi itu yang mungkin Cair harus kita banget jaga. gitu Iya. kali ya. Jadi jangan menjadi suatu kondisi di mana saya yang paling benar, yang lain enggak, yang lain salah, kamu salah dan sebagainya. Jadi di situ yang lebih top. Mungkin itu aja tiga itu kalau dari saya. Terima kasih. Harapan Mas Indra pressure buat saya. Langsung mikir kan Langsung jawabannya mikir. apa nih mau apa Tapi nih? ini salah satu nanti yang mau saya sampaikan gitu. Salah satunya memang yang pertama harapan saya ya nantinya kita pengen itu dari acara ini, dari event komunitas ini adalah kita two way communication gitu ya. Setuju. Kita organize, mereka partisipasi, vice versa mungkin sebaliknya mereka kadang mengorganisasi, kita berpartisipasi dan segala macamnya. Dan yang kedua memang ini jujur permohonan maaf kita gitu loh, karena memang banyak sekali ide-ide dari teman-teman. Mas pengen temanya seperti ini, Mas temanya pengen seperti ini ya, karena memang luar biasa gitu ya. Ide itu kita tampung gitu ya. Kita jadikan suatu rumusan gimana kira-kira kita bisa sajikan acara yang menarik gitu. Dan mungkin saat ini belum semuanya happen gitu ya, karena memang keterbatasan baik waktu yang tadi kita susah cari waktu, resources segala macam. Tapi kita komit untuk nextnya kita bener-bener gali semua itu semua. Masukan-masukan dari teman-teman semua gitu sih deh. Oke, jadi harapannya tambah besar? Pasti. Seberapa besar? Seberapa besar ya mungkin balik lagi. Teman-teman itu kita harapkan kalau memang teman-teman partner itu semakin banyak minat untuk belajar bareng, pastinya channel ekosistem ini akan semakin besar. Ih, mantap. Semakin memiliki kalau kata Mas. Betul. Semakin memiliki, semakin unik, semakin cair obrolannya gitu kali ya Mas. Benar. Seru Mungkin banget deh. satu hal Mas Irfan, nanti kalau sudah terlalu besar, cara manajemen pun akan berbeda lagi nanti. Makanya saya butuh bantuan dari teman-teman partner. Jadi sebenarnya waktu pas FGD dari ini tuh sampai langsung kayak yang mana nih kita? Yang mana nih yang Tolong bisa bantu. bantuin? Iya, bisa bantuin. Karena ini satu lagi jujur ya. Kemarin ada teman-teman yang bilang juga, Mas kayaknya Mas Irfan tuh capek banget sih bikin acara seperti ini gitu. Boleh gak sih kita gantian gitu kan? Ini saya Dijawab spill langsung dijawab apa? Oke, kita Boleh. gantian. Ups. Oke, kita gantian gitu Bagian kan. ini tadi mau titin, nggak usah ya? Nggak usah. Buka aja ya. Karena ini curhat kita juga Iya. gitu. Enggak apa-apa. Oke, nah itu udah dari member sama dari TC tuh harapannya cukup besar ke Kopdar, especially ke Tekonya sendiri Tekonya gitu itu ya. sendiri. Oke, nah jadi sekali lagi deh Mas Irfan, kalau dari sisi mungkin peserta dan PIC juga gitu ya, siapa sih yang sebenarnya eligible bisa join ke Kopdar, dan kalau mau tahu buat next activity atau next topic Kopdar itu tuh kayak gimana sih Mas Irfan? Oke, yang pastinya Kopdar ini memang kita peruntukkan untuk para bisnis partner eksklusifnya VTI ya, Virtus Teknologi Indonesia. Partner-partner yang memang berafiliat dengan Virtus gitu ya. Betul. Dan kalau memang dari teman-teman partner pengen tahu gitu ya, kira-kira next Kopdar seperti apa, kira-kira acara seperti apa, kita put di
landing page kita ya, Dea. Betul. Itu di website ya. virtusindonesia.com ya. Teman-teman bisa lihat, mungkin nanti linknya kita kasih di bawah. Ya, jadi bisa buka di websitenya, betul. Virtus. Betul. Berawal dari situ, googling aja website Virtus langsung keluar gitu ya. Nah itu berarti ada page khusus untuk kopdar gitu ya. Sampai kita serius kita taruh page-nya di situ. Tuh, sampai serius dibikinin page khusus di websitenya Virtus. Jadi kalau belum ketemu Mas Irfan di event gitu ya, belum tahu kontaknya Mas Irfan gitu, nanti ada di sini. Oh salah ya. Belum kenal Mas Irfan gitu, atau belum kenal teman-teman kopdar yang lain tapi mau join ke komunitas yang kopdar gitu ya, teman-teman bisa buka di websitenya Virtus, ada page-nya sendiri, di situ bisa register di situ. Betul. Oke. Sip. Jadi jangan lupa buka websitenya Virtus. Pesan sponsor. Oke, nah nggak terasa nih ya, nggak terasa, udah ngobrol panjang lebar. Tapi sebelum kita udahan, nah kita ada kabar baik nih, gitu ya. Jadi buat kabar baik buat teman-teman semua, kita bakal bagi-bagi giveaway. Jarang loh kopdar bagi giveaway. Nah kali ini kita mau bagi giveaway, ada gelas eksklusif khusus dari Virtus Technical Kopdar beserta dengan kopinya spesial buat teman-teman semua. Nah, caranya gampang banget, mudah banget nih gitu ya, Mas Indra, Mas Irfan gitu ya. Jadi ditunggu teman-teman untuk join dan dapetin hadiah giveaway dari Virtus Technical Kopdar. Nah, terima kasih banyak nih untuk Mas Irfan, Mas Indra untuk sharing-sharingnya gitu ya. Dan pastinya join terus, Mas Indra. Pasti. Dan pastinya bikin activity yang seru terus. Jadi kita jadi penting gitu ya, seberapa penting sih perannya komunitas dalam industri IT, terutama di IT enterprise, dan betapa serunya komunitas ini dan betapa uniknya komunitas ini. Baik, untuk para Virtizen, jangan lupa untuk subscribe di sosial media Virtus, dan jangan lupa kalau teman-teman tertarik untuk join atau tahu lebih banyak mengenai Virtus Technical Kopdar, gampang banget, tinggal buka websitenya Virtus, lalu masuk ke landing page-nya Virtus Technical Kopdar, lalu bisa registrasi di sana, dan jangan lupa ikuti terus activity dari Virtus Technical Kopdar. Oke, kalau gitu sekian sesi obrol-obrol kita hari ini nih, Mas Irfan dan Mas Indra. Thank you udah join, dan sampai jumpa di acara Virtus Talk selanjutnya. Thank you. Bye.